Oke, kita kembali di program Rema, saudara-saudara, teman-teman di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali dipertemukan dengan orang-orang hebat di tempat ini. Yes. Dan hari ini kita ada di Bukit Keraton Sentul, Brother. Yes. Kita ada di tempat yang sangat recommended untuk teman-teman bisa datang ke Sentul, mampir ke Bukit Keraton. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat menarik, Brother. Yeah. Namun sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita mesti kenalin dulu teman kita yang baru. Anggota kita yang baru ya kan? Sebenarnya beliau ini adalah orang lama, saudara. Ya. Hari ini baru bersama dengan kita. Ya. Namanya siapa? Hambanya? Nama saya Aman. Aman. Namanya kebetulan Aman, tapi memang kalau ada abang ini aman semua memang. Aman Tan. Oke. Itu saja mungkin perkenalan kita, Brother, Ya. untuk teman kita yang baru dan saat ini saudara-saudara atau kekasih-kekasih Tuhan, topik kita di saat ini di segmen ini itu bukan hanya sekedar menarik, Yes. tapi ini topik yang sangat mendalam dan ini menunjukkan seluruh dimensi iman kekristenan, Brother. Ya. Karena kita akan membahas topik tentang kisah atau cerita tentang bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Tentunya sebenarnya banyak ya brother ya yang menjadi pembahasan dari Abraham Ya. ini. Kayak siapa pada akhirnya yang dipersembahkan. Betul. Atau yang lebih kontroversial lagi, kok Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Nah, itu agak ini sih agak paradoks ya. Iya. Padahal Tuhan sendiri melarang umat Israel untuk mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. anak sebagai korban Kok bakaran. bisa-bisanya kayak Allah itu bertentangan dirinya sendiri Nah, gitu loh. Nah, ini itu- sesuatu yang kontroversial. Itu bisa kita bahas lebih jauh. Iya, Rada. yang membuat topik hari ini menjadi lebih menarik untuk kita Yoi. sampaikan. Nah, sebelum kita bicara soal mengapa Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya atau kontroversi siapa yang dipersembahkan, Ya. anaknya atau anak yang lain, coba kita mulai dari pembahasan dari sejak bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, Brother. Wah, ini menarik sekali Dari ya, brother. Kejadian pasal 12. 12. Mungkin saya baca ayat pertama kali sebagai pengantar bagi kita di segmen kali ini. Jadi Abraham dipanggil oleh Allah. Jadi sebelum dia berganti nama jadi Abraham, sebelum namanya Abram. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Allah berfirman kepada Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Persoalannya negeri yang ditunjukkan oleh Allah ini kepada Abraham pun sendiri nggak tahu, Brother. Ya. Itu bagaimana? Brother bisa kasih elaborasi lebih jauh. Ya, Bagaimana makanya Abraham ini menjadi salah satu tokoh besar Yes. di agama Samawi, bukan Ya. cuma di agama Kristen, di agama Samawi. Ya. Abraham menjadi tokoh besar, bahkan dikatakan Abraham sebagai bapak orang berduit, Brother. beriman. Beriman, ya? salah. Pikir berduit. Bapak dari orang beriman. Ya. Bisa Brother coba elaborasi tentang panggilan Abraham Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya. sambil aku minum, Brother. Ah, minum udah makan. Ya kan? Minum udah Bang makan. Aman santai, pembahasan kita ini santai. Diskusi Yoi. santai nih Bang Aman. Santai Biasa aja mendalam. biasa aja buka paman. Santai, kemasannya dalam tapi tetap ya kan ada jokesnya, terus ada entertainnya. Siap. Ada Bang Aman soal yang main jago Yoi. sekali soalnya skillnya nih brother. Oke, sambil Nah, Brother jelasin. Kita nggak bisa pungkiri ya, Abraham itu adalah seorang tokoh yang luar biasa, yang memberikan satu teladan yang luar biasa untuk kita contoh. Ya. Dia pahlawan iman lah bagi setiap kita. Ya. Kayak misalnya, tadi brother sudah singgung ya, Kejadian pasal yang ke-12, itu pemanggilan Abraham. Ya. Kalau kita bicara tentang tujuan utamanya adalah penggenapan janji Allah atas seluruh umat manusia, dimulai dari seorang tokoh yang hebat bernama Abraham. Nah, ada 3 janji ya yang bisa kita kutip Apa tuh? dari Kejadian 12 tadi, brother. Oke. Dari ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Ya. memberkati engkau serta membuat nama masyhur, memberkati engkau secara pribadi,
terus membuat namanya menjadi masyhur. Jadi ada 3 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi satu hal yang menarik yang nggak boleh diabaikan. Apa itu? Yang selanjutnya, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ini adalah panggilan atau tanggung jawab yang harus kita penuhi. Ketika kita diberkati, ingat tujuan kita haruslah menjadi berkat bagi sesama. Dan memang kalau kita boleh lihat ya, secara utuh, secara umum, secara lebih mendalam, Allah bermaksud untuk memberkati semua bangsa lewat keturunan Abraham. Nah, ini nanti di segmen kedua menarik untuk kita bahas. Keturunannya itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, itu nanti di Galatia 3. Yang merujuk kepada Yesus Kristus. Iya, Galatia 3 ayat 16. Oleh keturunanmu. Jadi tunggal, bukan keturunan-keturunanmu atau jamak. Tunggal itu maksudnya Yesus. Lewat Yesus Kristuslah pada akhirnya berkat Allah tercurah kepada semua bangsa. Berkat apa itu? Keselamatan. Bukan berkat materi, tapi berkat keselamatan. Nah, kalau saya sebelum lebih jauh, brother, jangan lupa ada 3 tadi kan? Ya. Ini baru pertama. Ya. Yang kedua apa? Tadi memberkati dia secara pribadi. Oke. Terus namanya menjadi masyhur. Oh. Nah, kita mau bahas secara praktis dulu terkait dengan teladan iman dari Abraham ini, brother. Boleh. Ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan yang dipersembahkan oleh Abraham itu siapa. Ya. Tapi sebelumnya, secara praktis bagaimana? Perjalanan iman dari Abraham ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Dia belum terlalu dalam mengenal Allah, tapi dia bisa mau mendengar, taat dan tunduk atau setia kepada Allah. Ya, itu memang ini sesuatu yang luar biasa. Ya, itu apa ya istilahnya, iman abstrak. Bisa dibilang iman abstrak nggak? Ya, contoh sederhananya begini, bagaimana brother bisa mempercayakan sesuatu sama saya, sama aku, brother, sementara brother belum terlalu kenal sama aku kan? Misalnya minjam uang, kan? Apalagi dalam jumlah besar, lalu dengan mudahnya brother untuk memberikannya, kayaknya langka lah. Kalaupun ada itu langka sekali lah. Tapi biasanya brother tetap pinjemin. Tetap, apalagi kalau brother sendiri. Yoi. Iya kan? Dan banyak yang begitu. Yoi. Belum dibalikin. Jadi intinya adalah kita melihat satu sosok yang luar biasa, satu teladan yang luar biasa dari tokoh yang bernama Abraham ini. Jadi dia bisa menunjukkan imannya lewat kesetiaannya, ketundukannya. Dan memang kalau kita bicara iman, brother ya, iman itu bukan hanya soal euforia, soal semangat yang menggebu-gebu, soal selebrasi. Iman itu adalah soal tindakan nyata. Ya kan? Ada niat, ya harus. Ya ada komitmen, ya harus. Tapi pada akhirnya itu harus disertai dengan yang namanya tindakan atau pengorbanan. Dan itulah yang kita lihat dari Abraham. Dia meninggalkan Ur Kasdim, tanahnya. Waktu itu salah satu tempat yang sudah maju. Ya, berbagai macam kenyamanannya, ya kehidupannya atau apa yang dia miliki di Ur, dia tinggalkan demi mengikuti Allah yang dia pada waktu itu nggak terlalu kenal. Bisa loh dia tunduk gitu loh. Itu yang membuat kita kagum dengan sosok yang satu ini, brother. Salah satu poin penting juga, brother, kalau bicara tentang pemanggilan Abraham, jangan sampai kita berpikir juga terbalik bahwa imannya Abraham lah yang membuat dia dibenarkan. Ya. Tapi yang harus kita ingat adalah Allah yang pertama kali menjumpai Abraham. Kan? Ya. Jadi bukan Abraham yang mencari Allah. Ya. Disitulah perbedaan kita ya dengan kepercayaan yang lain, bahwa kemudian kalau bicara tentang iman Kristen, Allah yang menjumpai manusia itu, Allah yang datang kepada Abraham, lalu Abraham merespon panggilan Abraham dengan iman dan tentu dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang Abraham lakukan, termasuk dia keluar dari Ur Kasdim, tanah tempat di mana dia begitu nyaman di situ. Kan keluar dari zona nyaman itu kan sebagai gampang iman, itu nggak gampang. Ya betul, ini menarik, brother ya, terkait dengan memprakarsai ya, Allah yang memprakarsai. Jadi dalam konteks kekristenan, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu diliputi oleh anugerah atau kasih karunia. Jadi kalau kita bicara tentang kesuksesan, keberhasilan, ya, itu semua karena kasih karunia Allah. Nah, layak untuk kita menghayati dengan dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan, nggak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Ya, jadi
sehebat-hebatnya, sebesar apapun prestasi kita, setinggi apapun pangkat kita, ingat semuanya itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sama seperti Abraham gitu loh. Pertama-tama ya Tuhan yang datang memanggil dia, lalu ada respon dari Abraham. Sekalipun kita kagum dengan ketundukannya, kesetiaannya, tapi ingat kasih karunia Allah yang mendahului semuanya. Wah, keren banget. Ini semakin dalam pembicaraan kita nih Pak Aman. Mungkin di segmen selanjutnya Pak Aman bisa ngasih sumbangsi pemikiran lah ya. Harus dong. Iya kan? Jadi kita tutup dulu segmen ini, kita sambil minum, sambil makan. Untuk supaya kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam terkait bagaimana iman Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, dan apakah betul Ishak yang dipersembahkan. Nanti kita coba lihat lebih lanjut apa kata Alkitab terkait dengan persembahan Abraham atau iman Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Brother, kita lebih lanjut kita ngobrolin soal bagaimana iman Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi sebelum lebih jauh, kita harus katakan tempat di mana kita syuting saat ini di Bukit Keraton. Ini wedang uhunya enak banget. Kuenya juga enak. Kue juga enak. Pemandangannya indah. Waduh, ini paten sekali. Lengkap ini lah. Sangat recommended di daerah Sentul, Bukit Keraton. Oke, kita lanjut ngobrolin soal Persoalan intinya. persoalan yang lebih inti lagi, brother. Jadi benarkah yang dipersembahkan Ishak, brother? Oke. Atau ada anak yang lain yang dipersembahkan oleh Abraham? Ya. Lalu nanti coba brother lebih jauh menjawab isu terkait dengan kenapa Allah menguji Abraham, iman Abraham, dengan cara mempersembahkan Ishak yang notabene anak tersebut adalah anak yang sudah dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Mereka bahkan dapat anak Ishak itu kan di usia mereka yang sudah usia indah lah, bisa dibilang gitu. Kenapa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang dia kasih, yang dia cintai gitu. Di masa tua mereka juga. Dan sepertinya seperti kontradiksi dengan diri Allah. Ya. Mempersembahkan anak di satu sisi, dia melarang untuk seseorang mempersembahkan anak kepada dewa-dewa gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya? Nanti coba brother coba jawab dulu terkait dengan benarkah Ishak? Oke. Atau ada yang lain? Oke, ini Dari menarik. data-data firman. Ini menarik sekaligus ya, mudah-mudahan jawaban kita ini bisa membantu orang-orang yang sedang bergumul. Sebenarnya siapa yang dipersembahkan oleh Ishak, dan yang lebih menarik lagi brother, apa yang membuat kita nggak lagi seperti orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi mempersembahkan korban. Nah ini sesuatu yang lebih one step closer gitu loh. Siap-siap. Sudut pandang teologis lebih mendalam. Yes. Nah jadi gini, Abraham punya istri namanya Sarah. Ya. Lalu Sarah disebut sebagai perempuan yang mandul, nggak bisa punya anak. Nah pada waktu itu nggak bisa punya anak adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan. Nah dia merasa diri rendah, ya kan, kayak kehormatannya itu hilang hanya karena nggak punya anak. Lalu apa yang dilakukan oleh Sarah? Dia suruh brother Abraham untuk mendekati Hagar, dalam tanda petik pembantunya lah, ya kan? Supaya punya anak dan supaya keturunan Abraham tidak menjadi putus. Nah masalah itu dimulai dari sini, ya kan, namanya laki-laki brother ya, nggak disuruh aja bisa menyimpang, apalagi disuruh. Biasa aja dong Paman. Kok gini mau bang, kok tiba-tiba langsung tertarik ke tengok. Pas mau laki-laki langsung. Biasa Ya aja kan? dong Paman. Nggak disuruh aja pergi. Tapi mudah-mudahan ada nggak ada pria-pria dari program Remeh yang seperti itu ya. Oh ya nggak. Semuanya ada setia. Lah, nggak ada lah. Aman semua ya. Aman. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Nah, jadi akhirnya Abraham punya anak dari yang namanya Hagar. Ya. Tapi kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-18, nah ini menarik brother. Di sana kan ada dua peristiwa. Yang pertama memberitahukan bahwa Abraham akan punya anak dari Sarah. Meskipun Sarah ketawa kan? Iya. Karena bagaimana mungkin aku yang sudah setua ini bisa punya anak? Karena udah mati pucuk. Kalau umur sudah tua begitu, akhirnya punya anak umur 90 tahun. Ya kan, udah tua begitu, udah nenek-nenek. Ya kan, itu bukan mati pucuk lagi, mati semuanya. Udah tua lagi. Iya. Nah, di Kejadian pasal 18 itu
dikasih tahu, dinubuatkan, Tuhan yang kasih tahu langsung bahwa Abraham akan punya anak melalui Sarah loh. Ya, terus peristiwa yang kedua terkait dengan Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Ya. Nah, itu nanti terjadi di kejadian pasal yang ke-19. Nah, akhirnya punya anak lah. Dikisahkanlah dalam pasal 21 dari kejadian. Nah dulu, penekanannya adalah Allah memberitahu Sarah, Allah memberitahu Abram bahwa engkau akan memiliki keturunan dari Sarah. Dari Sarah, itu jelas. Oke. Dan Sarah ketawa. Karena apa ketawa? Dia sudah tua. Mungkinkah aku yang sudah tua begini masih punya anak? Gitu loh. Tapi Tuhan bilang begini, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sama seperti waktu Maria dikasih tahu malaikat bahwa kamu akan punya anak tanpa ada hubungan. Ada hubungan, lalu apa kata malaikat? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini yang menarik ya. Kalau anaknya dari Hagar, anak terjanji itu adalah dari Hagar, nggak ada mujizatnya, nggak ada peristiwa ajaibnya. Tapi kalau dari Sarah, justru kita terkagum karena sangat ajaib. Sesuatu yang ajaib itu dilakukan oleh Allah. Kan perkataan Allah kan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Di kejadian pasal yang ke-18 itu. Nah, singkat cerita, punya anak lah. Jadi dari Hagar satu, dari Sarah satu. Nah, yang menarik adalah di pasal 21. Makin besar anak ini, lalu teringatlah Sarah, aduh, pernah anak ini merendahkan aku. Hagar maksudnya. Nah, dia pengen supaya Abraham mengusir Hagar dan anaknya. Akhirnya menjadi pengembara mereka. Sedih nggak Abraham? Sedih banget. Jadi dulu, sebelum lebih lanjut, kita harus buat kategorinya. Anak perjanjian itu adalah keturunan dari si Sarah. Ya, tadi ya? di kejadian 18. Di 18. Nanti dikuatkan sama pasal 22. Oke. Itu di pasal 21. Akhirnya diusir oleh Abraham lah Hagar dan anaknya. Tapi hebatnya, itulah Tuhan kita itu luar biasa baiknya. Jadi Allah berjanji bahwa keturunan Ismail itu akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi suatu bangsa yang besar. Sama seperti keturunan dari Abraham, yaitu Ishak. Nah, di pasal 22, disinilah jawabannya. Di ayat 2, brother. Brother boleh baca dulu kayaknya. Oke. Kejadian pasal 22. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Jadi Ishak itu anak yang tunggal dari Abraham dan Sarah. Yang kedua anak terjanji. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita nggak perlu lagi memperdebatkan, nggak ada ruang untuk kita memperdebatkan atau meragukan bahwa Ishaklah yang dikorbankan, karena teksnya eksplisit sekali ngomong. Betul. Anak persembahkan anakmu yang sulung itu. Anakmu yang sulung itu siapa? Disebutkan namanya. Siapa? Ishak. Ini membuat kita nggak perlu membuka ruang untuk berdebat sama siapapun. No debat. No debat. No debat. Ya kan? Karena gini loh, yang kita percakapkan iman kita. Nah, landasan iman kita adalah Alkitab. Alkitab ngomong jelas kok. Yang dipersembahkan adalah Ishak gitu loh. Meskipun pada akhirnya yang dipersembahkan adalah korban lain, yaitu binatang, domba. Nah, itu menarik, nanti ingatkan brother ya terkait dengan itu. Siap. Nah, yang mau saya jelaskan adalah sesuatu yang menurut saya lebih deep lah, lebih dalam, more deep brother, deeper lah. Soal apa nih? Ya terkait dengan kenapa? Ya, kenapa Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal? Teks memang nggak bercerita panjang lebar, tapi kalau kita bicara tentang sedih nggak Abraham, pasti sedih banget. Oh iyalah. Udah dia punya anak di usia tua, Iyalah. terus satu-satunya lagi. Kalau bisa saat itu Abraham ngomong dalam hati, Sarah aja Tuhan yang Jangan anakku. Jangan anakku ya. Kalau bisa istriku aja Tuhan yang kau ambil. Nah, lagi-lagi brother, apa yang membuat kita kagum dengan Abraham? Dia nggak berbantah-bantah. Dia nggak berdebat dengan Tuhan, dia nggak banyak tanya, dia tunduk aja, dia taat saja. Ini yang membuat kita kagum sama orang yang satu ini. Nah, maksudnya belajar banyak kita dari tokoh yang satu ini. Ya, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai yang paling berharga. Nah, Abraham tunjukkan itu. Anak adalah salah satu harta, bahkan harta yang boleh dianggap paling berharga dari orang tua. Tapi yang paling berharga mampu dia korbankan karena atau bagi Allah. Itu menunjukkan bahwa benar Abraham memandang bahwa Tuhan itu lebih berharga dari apapun dan siapapun. Harusnya begitu. Ini spirit yang harus kita punyai sebagai orang Kristen. Filosofi hidup.
Filosofi hidup yang harus kita miliki. Kalau nggak mampu kita jadikan Tuhan sebagai yang lebih berharga dari apapun dan siapapun, nggak ada lagi harganya hidup kita. Udah nggak bernilai hidup kita. Tolong ditulis di bawah di sini ya. Iya dong. Coba diulangi lagi brother tadi. Nggak bisa diulang lagi, brother. Kalau kita nggak mampu menjadikan Tuhan lebih berharga dari apapun dan siapapun, udah nggak berharga lagi hidup kita. Betul. Hidup kita udah nggak bernilai. Jadi dengan kata lain keberhargaan kita adalah di saat kita menaruh Tuhan lebih berharga dari apapun dan siapapun di dalam hidup ini. Yes. Itulah Abraham. Itulah yang ditunjukkan oleh Abraham pada waktu itu. Dengan dia tidak berbantah-bantah, dia nggak berdebat. Ya, Nah, memang ini dia masuk kepada hal yang bersifat teologis, brother. teologis ya. Kenapa pada akhirnya Tuhan meminta? Tadi kan brother udah singgung di pendahuluan. Ya. Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Padahal itu kan sesuatu yang seakan-akan bertentangan dengan diri Allah. Ya. Sementara umat Israel dia marah kayak di satu raja-raja, di dua raja-raja. Kita bisa lihatlah di Yeremia, Tuhan mengatakan bahwa adalah sesuatu kekejian di mata Allah ketika ada seseorang yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kayak ke dewa Molok misalnya. Itu Allah marah sekali. Nah, bagaimana mungkin kok tiba-tiba Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anak gitu loh sebagai korban bakaran? Insight apa ini, brother? Insight apa? Udah nggak sabar nih kita nih. Jawabannya dia di pasal 22 tadi, brother. Pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ada nggak mencobai Abraham, brother? Ada kata mencobai ya. Poinnya di situ. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ya. Poinnya memang di situ kan ada orang yang menafsirkan jangan mencoba tapi menguji. Tapi terlepas dari apapun kata yang tepat, intinya adalah ini bicara tentang pembuktian. Makanya tadi di awal kita bilang, brother, iman itu bukan hanya soal euforia. Bukan hanya soal kita bersemangat atau menyala-nyala atau berkobar-kobar. Ya. Bukan itu. Bukan hanya sekedar percaya secara akali akali atau logika. Secara logika, secara keyakinan. Ya, tapi soal pembuktian lewat tindakan, lewat kehidupan kita, lewat pengorbanan. Nah, Tuhan ternyata lihat bahwa Abraham sukses di situ. Jadi kan pada akhirnya nggak jadi dikorbankan. Jadi maksud Tuhan bukan dalam pengertian benar-benar dia menginginkan supaya Abraham membakar anaknya. Tidak. Tapi lebih kepada sejauh manalah Abraham ini dapat membuktikan kesetiaannya kepadaku. Wow. Ini pun bisa berlaku untuk kita ya, semua sebagai pengikut Kristus ya. Dan tujuan inti dari ujian adalah supaya kita menyadari bahwa hidup kita itu hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan pada apapun dan siapapun. Gitu, brother. Nah, jadi di pasal 22 ini ya kita lihat pada akhirnya bagaimana malaikat Tuhan, ya kan, bilang apa? Jangan kau apa-apakan anak itu. Sudah ketahui. Ya, sekarang aku sudah tahu terkait dengan ketaatannya, kesetiaannya. Ya. Jadi itu yang membuat Allah bersukaria dan mau memberkati dia lebih lagi. Karena apa? Karena dia seorang yang memang didapati benar-benar apapun mau dia lakukan untuk Tuhan demi Tuhan, bahkan mempertaruhkan nyawa anaknya. Nah, yang menarik, brother, ayat 13. Ayat 13. Siap, ayat 13. Tapi sebelum nanti brother atau sebelum nanti kita kelupaan, sebelum nanti saya baca ayat 13 ini, jangan lupa brother di closing statement ini, di akhir-akhir ini brother mesti berikan satu argumen mengapa Paulus mengaitkan kemudian Galatia si 3:16. Abraham Oke. dengan Yesus. Ada sebuah tipologi tentang bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak dan bagaimana Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nanti bisa masuk ke situ, brother. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham memanggil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Ya, ini menarik sekali ya. Maksudnya saya lagi-lagi ya salut dengan inisiatifnya. Ya. Jadi tetap dia mengupayakan bagaimana mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Domba diambilnya, gitu loh. Tapi apa pernyataan ayat 14 oleh Abraham? Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Ya. Ini kalimat profetik ya. Lalu sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, ini yang disebut dengan tipologi yang merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi God Himself will provide the sacrifice. Jadi Allah sendiri yang akan menyediakan korban itu.
Jadi kenapa ini disebut sebagai kisah tipologi yang merujuk kepada Tuhan Yesus? Ya. Karena pada akhirnya kita tahu Allah akan menyelesaikan masalah dosa dengan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, kalau Abraham disayangkan nyawa anaknya, kalau Tuhan Yesus dia sampai kehilangan nyawanya. Wah, ini makin lebih deep lagi. Nah, perbedaannya di mana? Mengapa sampai pada kehilangan nyawanya? Karena kita adalah orang-orang yang kehilangan nyawa karena dosa. Nah, untuk menebus kita, Tuhan melakukan satu pengorbanan. Dia kehilangan nyawanya supaya kita mendapatkan nyawa kita. Nah, Galatia 3:16 berarti. Galatia 3:16. Wah, ini semakin dalam nih. Ini di menit-menit terakhir kita. Galatia 3:16. 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi berkat Abraham itu tolong digarisbawahi. Berkat Abraham itu adalah berkat keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Amin. Oleh keturunanmu itu adalah satu hal yang merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, terakhir nih brother, Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani 11. ayat 17. Nah, saya singgung dulu ya brother, tarik dulu ya. Oke. Jadi, tentu kita bertanya, kenapa ya sampai segitu percayanya Abraham kepada Tuhan? Sehingga apapun dia lakukan sampai dia persembahkan anaknya mau dipersembahkan sama Tuhan. Nah, ini jawabannya. Kualitas imannya itu Luar biasa. paten. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Terus brother? Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Terus? Karena ia berpikir bahwa Nah, ini Allah dia. berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah yang membuat saya itu merinding brother. Sebegitu percaya dia sama Tuhan yang nggak terlalu dalam dia kenal. Ya. Seharusnya kalau kita harusnya lebih-lebih lagi daripada Abraham. Ya. Udah ada Alkitab dan utuh gitu loh Ya. yang kita dapatkan. Bahkan sudah ada cerita mengenai Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri yang mempersembahkan dirinya, nyawanya bagi setiap kita. Seharusnya lebih dalam lagi pengorbanan kita, kesetiaan kita, percaya kita sama Tuhan melebihi daripada Abraham. Tapi at least Abraham itu menjadi model iman kita. Bagaimana kita mengikuti Tuhan seperti Abraham contohnya, yang apapun dipertaruhkan bagi kemuliaan Tuhan. Kita nggak takut sedikit pun karena kita tahu segala-galanya sudah dipersiapkan oleh Allah yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Amin. Gitu, brother. Itu closing statement yang Pak Aman ada mau closing statement soal iman Abraham? Jujur sempat terkagum dengan tokoh Abraham ini. Dengan sekian lama dia menunggu seorang anak. Lalu ketika dia mendapatkan seorang anak, Tuhan bilang suruh korbankan. Saya jujur gimana ya untuk Mudah-mudah. sangat susah sekali. Pasti menurut susah, saya. benar. Makanya tadi kita udah singgung. Itu sulit sekali kalau bukan karena iman yang besar, yang berharga, menghargai Tuhannya, tidak mungkin dia bisa mempersembahkan anaknya Ishak. Mantap. Thank you Pak Aman. Oke, terima kasih atas atensinya. Program Rema, biarlah kiranya apa yang kita percakapkan ini dapat memberkati semua keluarga yang ada di rumah atau saudara-saudara semua jemaat Tuhan dan siapapun yang ada di sana. Mari kita memiliki iman seperti iman Abraham. Dia tetap taat, tetap tunduk dan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Karena kalau kita tidak menghargai dan menghormati Tuhan, maka hidup kita tidak berharga ya, brother. Ya. Terima kasih untuk Bukit Keraton yang ada di Sentul. Sekali lagi kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.